wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Insinyur Hariwianto, Magister Manajemen, dosen di Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta, Program Studi Ilmu Manajemen. Saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Pemasaran dan Kerjasama di Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Saya membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran untuk melengkapi persyaratan sebagai peserta sertifikasi pendidik untuk dosen atau Serdos tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen pemasaran. Pada video yang akan ditayangkan berikut ini adalah video saat saya memberikan mata kuliah manajemen pemasaran yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS diberikan di semester keempat. Deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran memuat orientasi perusahaan terhadap pasar, mulai dari konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Manajemen dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi pemasaran dalam hal segmentasi, target, dan posisi produk, juga taktik pemasaran dalam hal diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan, dan juga nilai pemasaran dalam hal merek, pelayanan, dan proses untuk mencapai tujuan kepuasan pelanggan jangka panjang. Kemampuan yang diharapkan, capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari sikap, pertama mahasiswa diharapkan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pemasaran secara mandiri. Yang kedua, mempunyai semangat kejujuran, keuletan, dan kewirausahaan. Dari aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan pertama mempunyai kemampuan melaksanakan pemikiran logis, analitis, sistematis, dan inovatif di dalam pengembangan ilmu manajemen pemasaran. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan komunikasi, lisan maupun tulisan secara efektif. Dari aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan pertama memahami sistem informasi pemasaran, yang kedua mahasiswa mempunyai kemampuan merumuskan strategi pemasaran. Dari aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan memahami teori kepuasan pelanggan, yang kedua memahami teori yang berkaitan dengan pemasaran seperti manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen sumber daya manusia. Kemampuan yang diharapkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK, pertama mahasiswa diharapkan menguasai konsep inti pemasaran, yang kedua memahami berbagai keadaan permintaan dan tugas pemasaran, ketiga memahami orientasi perusahaan terhadap pasar, yang keempat mempunyai kemampuan melakukan riset pasar, yang kelima mempunyai kemampuan membuat dan menjalankan rencana pemasaran dan strategi pemasaran. Materi pembelajaran ada 14. Pertama, mendefinisikan pemasaran untuk realitas baru. Kedua, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dan meramalkan permintaan. Yang keempat, melakukan riset pemasaran. Kelima, menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang. Yang keenam, menganalisis pasar konsumen. Ketujuh, menganalisis pasar bisnis. Yang kedelapan, memanfaatkan pasar global. Kesembilan, mengidentifikasi segmen dan target pasar. Kesepuluh, membuat posisi merek. Yang ke-11, menciptakan ekuitas merek. Ke-12, mengatasi persaingan dan juga mendorong pertumbuhan. Yang ke-13, menetapkan strategi produk. Dan yang ke-14, mendesain dan mengelola layanan. Metode pembelajaran yang dilakukan pertama delivery atau penyampaian materi yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah, presentasi, atau menggunakan media pembelajaran lainnya. Referensi yang digunakan adalah textbook, baik dari Kotler dan Keller, dari Michael Porter, dan lain-lain, termasuk juga buku-buku manajemen pemasaran berbahasa Indonesia dari Profesor Basu Swasta, Profesor Syofen Asauri, dan buku yang saya tulis sendiri, dan juga beberapa jurnal internasional. Metode pembelajaran yang kedua adalah interaction untuk menciptakan ruang bagi siswa untuk berinteraksi dengan dosen dan sesama siswa untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Interaksi dilakukan dalam bentuk brainstorming, diskusi, dan juga tanya jawab. Yang ketiga, assessment
penilaian yaitu evaluasi terhadap pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari dalam bentuk tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan bobot presensi 20%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi pembelajaran tentang membuat posisi produk. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Baik. Oke Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan yang ke-10. Kita akan bahas nanti tentang crafting the brand positioning, mengenai posisi merek. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar mata kuliah yang kita bahas hari ini, perkuliahan bisa berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Sekalian, kita akan mulai ya, kita bahas mengenai crafting the brand positioning. Nah, apa tujuan kita mempelajari brand positioning ya? Yang pertama adalah agar kita tahu ya, bagaimana sebuah perusahaan itu dapat mengembangkan dan menetapkan brand positioning yang efektif di pasar. Yang kedua adalah bagaimana pemasar bisa mengidentifikasi dan menganalisis persaingan. Yang ketiga adalah bagaimana brand ini berhasil dibedakan dengan brand yang lain. Lalu bagaimana perusahaan mengkomunikasikan brand positioning-nya. Lalu selanjutnya adalah apa saja pendekatan alternatif untuk brand positioning. Ya, jadi ini tujuan kita mempelajari materi hari ini mengenai crafting the brand positioning. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada perusahaan yang bisa memenangkan persaingan kalau produk dan jasanya mirip atau sama. Nggak ada. Karena konsumen itu kan memilih, gitu ya. Nah kalau sama, kenapa konsumen harus pilih brand kita? Jadi brand kita kalau mau unggul, mau menang ya harus beda dengan brand bersaing. Jadi oleh karena itu menciptakan brand positioning yang menarik dan berbeda dengan brand yang lain ini sangat penting. Dan ini membutuhkan pemahaman yang tajam tentang apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan apa yang diharapkan oleh konsumen. Ya. Ini yang perlu ya dikuasai terutama oleh para pemasar. Ya. Bagaimana memahami secara tajam tentang tadi kebutuhan, keinginan, dan harapan dari konsumen. Tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan, sumber daya perusahaan, karena perusahaan juga punya keterbatasan. Wah, mungkin semuanya bisa dipuaskan. Jadi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, harapan konsumen, tetapi juga penting untuk mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan melihat pesaing. Ya. Jadi 3 tuh, ya. Kebutuhan, keinginan, harapan konsumen, kemampuan perusahaan, sumber daya perusahaan, dan kompetitor atau pesaing. Ya. Jadi memang menciptakan brand positioning yang kuat itu penting, memerlukan pemikiran yang disiplin, tetapi juga kreatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengembangkan brand positioning itu tidak lepas dari segmentation, targeting, maupun positioning. Kita sudah pernah bahas ya di pertemuan sebelumnya ya tentang STP, segmentation, targeting, dan positioning.
Jadi penting bagi perusahaan juga dari awal ya untuk bisa menemukan apa sih kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen, dan ini dikelompokkan. Ya. Nah, cara mengelompokkan itulah yang disebut dengan segmentasi. Bisa secara geografis, bisa secara demografis, bisa secara psikografis, ya, bisa juga secara perilaku. Nah, nanti kalau udah dikelompok-kelompokkan ya dari menjadi beberapa segmen, ya, lalu akhirnya tadi mempertimbangkan sumber daya perusahaan, memilih mana nih segmen yang mampu dan mau dipuaskan kebutuhan, keinginan, harapannya. Satu segmen atau berapa segmen? Ya, tapi sulit kalau perusahaan harus memuaskan semua segmen. Jadi pilih, itulah yang namanya targeting tadi, penentuan target. Dan yang ketiga tadi positioning. Kalau sudah mentargetkan satu segmen atau beberapa segmen, selanjutnya adalah melakukan apa yang kita inginkan ada di benak konsumen. Itu yang namanya positioning. Jadi STP itu. Jadi di dalam mengembangkan brand positioning, yang paling penting tadi mempertimbangkan STP. Makanya STP ini sering dikatakan baik oleh Philip Kotler, Keller maupun Pak Hermawan Kartajaya, ya, pakar pemasaran Indonesia, ini sebenarnya strategi perusahaan nih. Ya, makanya dikatakan mengembangkan brand positioning juga harus mempertimbangkan STP tadi. Segmentation, targeting, dan positioning. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan positioning? Positioning itu adalah tindakan merancang penawaran, merencanakan apa nih yang mau kita tawarkan, nilai apa nih yang mau kita jual, ya, dan juga citra perusahaan. Ya. Kalau tadi kan saya katakan apa sih yang ingin kita tanamkan ada di benak konsumen. Ya. Nah, jadi tujuannya apa? Itu tadi ingin menempatkan brand di benak konsumen untuk memaksimalkan potensi keuntungan bagi perusahaan. Nah, kenapa brand positioning penting? Ya? Brand positioning yang baik itu nanti bisa membantu menjadi guideline, menjadi panduan ya, di dalam perusahaan membuat strategi pemasaran. Karena nanti dengan brand positioning yang kuat itu ya bisa dilakukan ya untuk mengklarifikasi esensi brandnya, mengidentifikasi sasaran ya yang membantu pencapaian konsumen, dan juga menunjukkan cara melakukannya, cara yang unik bisa melakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada tabel 10.1 yang saya ambil dari textbook ya, marketing management Kotler yang terbaru ya tahun 2016 ya, tentang contoh dari value proposition ya, dari nilai ya. Di sini di tabel ini ditunjukkan bagaimana ada 3 perusahaan ya, Hertz, Volvo, dan Domino's Pizza ya, yang mempunyai ya, telah menetapkan proposisi nilainya selama bertahun-tahun dengan target pelanggannya. Nah, kita bisa lihat di sini di tabel ini ya. Hertz ya. Ini adalah perusahaan dengan produknya car rental ya, sewa mobil ya. Target konsumennya ini para profesional yang sibuk ya. Dan apa value proposition-nya? Kecepatan. Lalu kemudian yang kedua adalah value proposition-nya ini adalah cara yang nyaman untuk menyewa jenis kendaraan di airport. Jadi kalau di airport orang nggak pusing-pusing, apa nih yang bisa mobil yang disewa gitu ya untuk kenyamanan ya setelah keluar dari airport. Nah ini kan karena ini value proposition-nya. Tadi kan ada 3 cara ya membuat brand positioning ya. Sekarang kita satu-satu kita bahas. Pertama adalah memilih kerangka acuan kompetitif ya. Nah, jadi kerangka acuan kompetitif ini menentukan brand lain mana yang bersaing dan harus menjadi
fokus analisis persaingan. Nah, keputusan tentang kerangka acuan kompetitif ini berkaitan erat nih dengan keputusan target pasarnya tadi ya. Makanya tadi tuh segmentasi targeting positioning selalu berkaitan ya. Nah, ini ada contoh nih. Tabel 10.2 tentang customer rating ya. Jadi rating, penilaian dari customer, dari pelanggan tentang apa? Tentang pesaing ya, dari key success factor, dari faktor-faktor kesuksesan utama. Di sini ditunjukkan satu hasil survei yang meminta pelanggan untuk menilai 3 pesaingnya ya. Ada kompetitor A, kompetitor B, dan kompetitor C ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kompetitor A dulu kita lihat ya. Nah, key success factornya ada 5 yang dipilih. Pertama, customer awareness, kesadaran customer terhadap brand masing-masing pesaing itu. Kedua, product quality atau kualitas produk ya. Yang ketiga, product availability, ketersediaan produk ya, di pasar. Yang keempat, technical assistance, bantuan teknis ya. Dan yang kelima, selling staff penjualan. Jadi 5 nih key success faktornya: customer awareness, kesadaran pelanggan, product quality, kualitas produk, product availability, ketersediaan produk, technical assistance, bantuan teknis, dan selling staff atau tenaga penjual. Nah, kita lihat bagaimana nih ratingnya customer tentang kompetitor A. Ternyata kita lihat ini rata-rata ya penilaiannya itu E, P, G. Ada E, ada P, ada G. E ini maksudnya excellent, bagus banget gitu ya. P ini poor, jelek ya. Dan G itu good, bagus. Jadi kompetitor A dinilai oleh pelanggan, customer awareness-nya excellent, bagus banget. Produk quality-nya bagus banget. Tapi produk availability-nya jelek. Technical assistant-nya jelek. Selling staff-nya bagus. Jadi lihat nih ya, yang jelek mana? Product availability, technical assistance menurut customer terhadap kompetitor. Nah, kita lihat kompetitor B, G, E, G, E. Wah, G itu good, bagus, E itu excellent, nggak ada yang jelek nih. Customer awareness-nya good, product quality-nya good, product availability-nya excellent, technical assistant-nya good, dan selling staff-nya excellent. Jadi menurut customer semuanya bagus atau bagus sekali. Sekarang kita lihat kompetisi C ya. Customer awareness-nya fair, pas-pasan, lumayan. Produk quality-nya jelek. Produk availability-nya bagus ya. Technical assistant-nya lumayan. Selling staff-nya lumayan. Jadi nggak ada yang excellent nih. Nah, kalau kita ada di posisi kita ada di kompetitor C, kalau kita mau attack, mau ngelawan, mana yang mau kita lawan? A atau B? Ya A. Kalau B ya berat banget. Kenapa berat? Karena menurut customer nih bagus dan bagus banget. Peluangnya ada di A. Ya di A kita bisa lihat produk availability jelek. Nah, sementara kalau kita di C, produk availability kita bagus. Technical assistance-nya jelek ya, A. Kita lumayan. Nah, tapi ini kita mesti harus perbaiki supaya bisa good atau excellent ya. Jadi kalau kita ada di posisi C, kita mau lawan kompetitor kita, yang paling memungkinkan untuk dilawan adalah kompetitor A, terutama pada hal product availability dan pada technical system. Nah, kedua, point of difference, point of parity. Point of difference atau titik perbedaan adalah atribut atau manfaat yang diasosiasikan dengan kuat oleh konsumen dengan suatu brand. Ini dievaluasi secara positif dan diyakini tidak dapat ditemukan pada tingkat yang sama dengan brand pesaing. Ada 3 kriteria yang menentukan apakah
asosiasi brand ini benar-benar dapat berfungsi sebagai titik perbedaan. Pertama adalah desirability, diinginkan. Jadi konsumen harus diberi alasan kuat untuk percaya dan alasan yang dapat dimengerti kenapa brand itu dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Desirability diinginkan. Kedua, deliverability dapat diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, differentiability, beda dengan pesaing. Ya. Jadi konsumen itu harus melihat asosiasi brand sebagai sesuatu yang unik, yang khas, yang beda, dan lebih unggul dari pesaing. Jadi 3 kriteria apakah asosiasi brand itu benar-benar dapat berfungsi sebagai point of difference atau titik perbedaan. Desirability diinginkan, deliverability dapat diberikan oleh perusahaan, dan differentiability atau beda dari pesaing. Nah, sekarang point of parity atau titik kesamaan, jadi asosiasi atribut atau manfaat yang belum tentu unik bagi brand tetapi mungkin pada kenyataannya dimiliki oleh brand lain. Ada 3 bentuk dasar. Pertama adalah kategori points of parity. Jadi berdasarkan kategori. Contoh misalnya ya, di sini disampaikan misalnya biro perjalanan. Yang namanya biro perjalanan itu dikatakan biro perjalanan kalau dia bisa membuat reservasi udara dan hotel, bisa memberikan saran tentang paket liburan, bisa menawarkan berbagai pembayaran tiket dan pilihan pengiriman. Kalau salah satu aja nggak bisa, ya nggak bisa dikatakan masuk dalam kategori point of parity. Yang kedua, korelasional point of parity, berdasarkan korelasinya. Nah ini harus hati-hati nih ya. Kalau misalnya nih ya, kita mengatakan brand kita murah, itu konsumen nanti korelasinya kalau murah berarti mutunya jangan-jangan nggak bagus gitu. Nah ini mesti hati-hati, karena itu ada korelasi. Murah artinya bagus. Kalau mutunya bagus, biasanya harganya tinggi. Nah ini penting juga diperhatikan, korelasional point of parity. Yang ketiga adalah competitive point of parity, bersaing. Ya, jadi artinya kita mesti lihat kesamaan yang bisa dinyatakan bersaing dengan pesaing. Jadi 3 itu ya, kategori point of parity, korelasional point of parity, dan competitive point of parity. Oke Bapak Ibu sekalian, dari apa yang tadi saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, siapa? Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai bila ada suatu perusahaan yang memiliki citra buruk tentang suatu produk yang terdapat bahan kimia serta terdapat zat yang kurang sehat, tetapi konsumen menginginkan produk yang sehat serta alamiah. Bagaimana menurutnya? Oh, jadi perusahaan ini memproduksi produk yang nggak sehat gitu ya, pakai bahan kimia tadi ya, tapi konsumen sebenarnya ingin produk yang sehat. Lalu gimana nih mengatasi masalah itu ya? Oke, sebelum saya jawab, ada yang mau jawab? Ya, silakan. Kalau menurut saya, perusahaan tersebut perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk memenuhi keinginan konsumen yang menginginkan produk yang sehat dan alamiah. Yang pertama mungkin ada transformasi produk, yang kedua komunikasi transparan, ketiga sertifikasi dan label, keempat pengembangan produk baru, kelima edukasi konsumen, dan yang keenam keterlibatan dengan konsumennya. Oke. Lengkap ya, tepuk tangan dulu. Yang aja lengkap. Ya intinya sebenarnya ya pemasaran itu kan harus bisa memuaskan kebutuhan, keinginan, harapan konsumen. Jadi kalau memang perusahaan itu ingin customer oriented ya, berorientasi pada konsumen, ya apa yang dibutuhkan dia konsumen. Apalagi zaman sekarang memang konsumen makin kritis, makin pinter, makin tercerahkan, gampang cari informasi, makin concern terhadap kesehatan ya. Jadi perusahaan yang mau berhasil memenangkan persaingan ya harus bisa mengikuti apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar tadi, seperti yang jawabannya lengkap ya. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan lagi? Ya, silakan. Pak, tolong dijelaskan lagi tentang point of difference
sih yang menjadi titik perbedaannya? Point of difference atau titik perbedaan. Oke, sekali lagi sebelum saya jawab ada yang ya silakan. Point of difference adalah titik beda antara merek suatu perusahaan dan merek lain. Contohnya yaitu batik. Batik itu kan beda-beda coraknya dari batik lain. Dan kopi di tiap daerah aroma dan cita rasanya berbeda. Oh, batik ya contohnya. Batik macam-macam ya. Ada batik Pekalongan, batik Solo, batik apa, masing-masing beda. Motif, cara pembuatan itu ada titik-titik perbedaan tuh ya antara yang satu dengan yang lain. Apalagi ini kopi ya, kopi, apalagi kopi nih, penggemar kopi itu ya, wah kopi kan di Indonesia juga macam-macam tuh. Ada kopi Gayo, ada kopi Flores, nah itu juga ya. Saya rasa itu contohnya bagus ya. Jadi apa yang bisa dijadikan alat untuk bersaing, yang membedakan produk kita dengan produk lain, brand kita dengan brand lain, supaya punya daya saing sehingga konsumen lebih memilih brand kita karena kita beda dengan. Oke, bagus ya. Yang ketiga, ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Pak, saya pernah lihat iklan Rinso membersihkan paling bersih. Itu Rinso membersihkan paling bersih. Oke. Itu Dan? termasuk tagline atau mantra? Itu tagline atau brand mantra? Ayo. Rinso membersihkan paling bersih. Silakan. Menurut saya Rinso paling bersih merupakan tagline karena dikomunikasikan, sedangkan mantra itu dikomunikasikan ke perusahaan. Oke. Jadi memang ya bedanya brand mantra dengan tagline itu, kalau brand mantra itu buat perusahaan, buat karyawan. Kalau tagline buat konsumen, makanya dipublikasikan. Jadi kalau ada dilihat itu Rinso membersihkan paling bersih ya itu. Saya rasa bagus ya. Jadi kuliah kita kali ini ya tadi menurut saya ada pemahamannya udah cukup bagus ya. Tepuk tangan. Untuk menutup kuliah kita hari ini ada tugas yang harus dikerjakan. Silakan dicatat ya. Silakan dicatat. Pertama ya, carilah contoh 3 produk Indonesia, buatan Indonesia ya. Lalu target pelanggannya dan value proposition-nya. Tadi kan sudah kita bahas ya. Sekarang coba cari contoh produk Indonesia ya. Mereknya, buatan mana, kemudian target pelanggannya siapa, dan apa value proposition-nya ya. Itu yang pertama ya. Jadi 3 aja, 3 contoh produk Indonesia. Sudah? Oke, yang kedua, contoh produk Indonesia dan point of difference-nya ya, sama mereknya ya. Mereknya apa misalnya, dan apa point of difference-nya dibanding produk lain. Dan yang ketiga, cari juga contoh produk Indonesia dengan brand mantra dan tagline-nya. Cuma 3 tugasnya ya. Sudah dikumpulkan pada waktu pertemuan mendatang ya. Jadi akan kita lihat nanti sebelum kita mulai kuliah selanjutnya, materi kuliah selanjutnya kita akan bahas tentang itu ya, supaya betul-betul kita paham tentang apa yang kita bahas hari ini. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita bersyukur kuliah kita berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Terima kasih. Tepuk tangan bagi kita semua. Selamat siang. Demikianlah video pernyataan diri dosen dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.